Film dibuka dengan memperlihatkan sosok iblis yang telah menaklukkan 52 dunia dan kini berusaha menguasai bumi. Namun upayanya terhambat oleh bunga persik yang dijaga para pendekar Kunlun sebagai pelindung bumi. Tetapi pada saat itu, Pangeran Henlin yang merupakan putra tunggal pemimpin Kunlun terdahulu justru menggunakan mantra Suan Hyun untuk memanggil iblis. Kebetulan masa ribuan tahun bunga pesik hampir mencapai pergantian siklus, sehingga kekuatan roh bunga pesik mulai melemah. Iblis pun memerintahkan Henlin untuk menghancurkan bunga persik sebelum jiwa barunya beregenerasi. Sebagai imbalan, iblis berjanji akan menjadikan Henlin penguasa dunia manusia. Tak lama kemudian, Siwaki, pemimpin Kunlun saat ini, datang menghadang. Ia berusaha menghentikan tindakan Henlin. Ternyata Henlin bertindak demikian karena cemburu. Ia merasa lebih berhak memimpin Kunlun, namun para tetua justru memilih Siwaki. Pertarungan pun tak dapat dimenangkan. Puluhan tahun berselang, cerita beralih pada seorang pemuda bernama Jiang Chen, murid junior Kunlun yang terkenal nakal. Seniornya bernama King Luan mengejarnya atas perintah guru untuk memberi hukuman karena mencuri gulungan untuk ia pelajari sendiri. Namun bukannya takut, Chen malah merayunya dan menghadiahinya sebuah tusuk rambut. King Luan sempat berpura-pura terbuai dan meminta Chen memasangkannya. Saat itulah Luan menggunakan jurus tali sakti miliknya dan Chen langsung terikat tanpa bisa bergerak. Tak lama kemudian awan kelap-kelip. Sang guru memberi isyarat memanggil sehingga King Luan harus bergegas pergi, meninggalkan Chen dalam keadaan terikat tali saktinya. Di sisi lain, sang guru Siwaki sedang berusaha menahan iblis yang mencoba menerobos masuk ke bumi. Jiwa bunga pesisir Kunlun yang hampir habis membuat pertahanan melemah, memberi iblis celah untuk merangsek masuk. Sementara Chen akhirnya berhasil kabur. Tali sakti King Luan malah mengejarnya hingga ia berlari sampai ke sebuah goa. Tanpa sengaja ia menemukan Pangeran Henlin yang ternyata disegel di dalam goa sana. Karena kasihan mendengar Henlin memohon air di batu lumut setelah bertahun-tahun disegel, Chen pun akhirnya mengambilkan lumut tersebut. Namun lumut itu justru merupakan segel pengunci. Saat Chen menyentuhnya, segel pun lepas dan Henlin kembali bebas. Henlin kemudian menghadap para pendekar Kunlun. Siwaki menjelaskan bahwa seharusnya Henlin dimusnahkan pada pertarungan sebelumnya. Namun karena ia anak tunggal gurunya, Siwaki hanya menyegelnya agar ia dapat menyesali kesalahannya. Sayangnya Henlin tetap keras kepala dan kembali menyerang demi mempermudah iblis memasuki dunia manusia. Pertarungan besar pun pecah. Sayangnya cakra Siwaki telah banyak terkuras untuk menjaga bunga pesisir sehingga iblis berhasil masuk. Para pendekar Kunlun kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Sebagai langkah terakhir, Siwaki mengaktifkan formasi zodiak untuk menekan para iblis meskipun formasi itu menyedot banyak cakranya dan dirinya sendiri jadi sekarat. Saat itulah Henlin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Beruntung Jiang Chen dan King Luan melindungi guru mereka. Sayangnya serangan itu membuat Chen terpental sangat jauh hingga jatuh dari langit. Dalam kondisi sekarat, Siwaki menyadari dirinya sudah sekarat. Ia menyerahkan tahta Kunlun kepada King Luan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Cerita kemudian berpindah ke bumi, tepatnya di sebuah desa. Di sana hidup seorang penjual obat kuat bernama Su Senling. Tapi tanpa diduga, segerombolan geng datang dan berusaha membunuhnya karena menuduhnya menjual obat palsu. Su pun berlari ketakutan.
Dalam pelariannya, ia diselamatkan oleh Han. Namun saat hendak pulang, Su kembali dihadang oleh geng tersebut. Saat sudah terpojok dan pasrah, tiba-tiba Jiang Chen jatuh dari langit tepat di depan mereka. Karena masih linglung dan belum memahami apa yang terjadi, Chen menyerang secara membabi buta ke semua orang di depannya. Para anggota geng pun tumbang begitu saja. Setelah itu Chen pingsan dan akhirnya dibawa pulang oleh Su Xianling. Setelah kejadian sebelumnya, King Luan mengira Jiang Shen telah tiada. Ia pun larut dalam kesedihan sambil mengenang kebersamaan mereka. Namun ternyata di bumi, Jiang Chen selamat. Begitu ia tersadar, Su Xianling langsung memohon untuk dijadikan sebagai muridnya. Sayangnya, Chen menolak karena wajah Su terlihat jauh lebih tua darinya. Ia lalu mencoba kembali ke Kunlun, tetapi kekuatan spiritualnya rusak sehingga ia tidak dapat mabur. Akhirnya ia terpaksa menetap sementara waktu di sana sambil menunggu kekuatannya pulih, sekaligus menerima Su sebagai murid barunya. Sebagai tugas pertama, Chen meminta Su mencari obat untuk memulihkan kekuatannya. Di sisi lain, Pangeran Henlin yang sedang terluka didatangi dua bawahannya bernama Tai Long dan Tai Cheng yang membawa dua manusia sebagai persembahan untuk menyembuhkan luka sang pangeran. Namun dua manusia itu masih belum cukup sehingga Henlin memerintahkan keduanya untuk membunuh Qin Luan. Setelah mereka pergi, iblis muncul menanyakan janji mereka. Henlin menjelaskan bahwa kekuatannya masih tersegel oleh paku hati yang membutuhkan waktu untuk pulih sebelum ia dapat menghancurkan bunga pesisir dan membuka jalan bagi iblis menguasai dunia. Sementara itu, Jiang Chen masih berusaha memulihkan kekuatannya. Berbagai ramuan sudah ia coba, tapi belum ada yang berhasil. Pada malam harinya, mereka kembali meracik obat. Dalam suasana santai itu, Chen berjanji akan mengajarkan Su jurus lari cepat bernama Flash. Mendengar hal tersebut, Su sangat bersemangat. Kemudian saat melanjutkan meracik, Jiang Chen tanpa sengaja mengaktifkan ilmu dimensi yang belum ia kuasai. Di dalam dimensi itu, ia bertemu King Luan. Ia sebenarnya ingin mengungkapkan perasaan cintanya, namun setelah mengetahui bahwa Qin Luan kini adalah pemimpin Kunlun, ia memilih menahan diri dan berjanji akan terus berjuang dari belakang. Sementara di Kunlun, King Luan juga tersadar dari meditasinya setelah dibangunkan oleh tiga tetua. Mereka menyarankan agar Luan menjadi ketua sekte siluman rubah bernama Tu Qianyu untuk meramal lokasi bunga pesisir yang baru. Karena itulah ia segera turun ke bumi. Namun tanpa ia ketahui, Jiang Chen juga memiliki ide serupa. Ia ingin meminta Tu Qianyu meramal lokasi bunga tersebut. Sayangnya karena tidak dapat terbang, ia menyuruh Su mengumpulkan seluruh uangnya untuk membeli kuda sebagai alat transportasi. Di sisi lain, dua anak buah Pangeran Henlin sudah bergerak ke bumi. Mereka mencari King Luan dan lokasi bunga pesisir yang baru. Sementara itu, Jiang Chen dan Su akhirnya memulai perjalanan. Chen berencana menyamar sebagai pemuda muda untuk bertemu Tu Qianyu, sebab sang pemimpin rubah dikenal sebagai peramal ulung yang membutuhkan jiwa pemuda laki-laki agar tubuhnya tetap awet muda. Dan benar saja, tak lama kemudian rombongan pengantin siluman rubah melintas. Jiang Chen meminta Su mengalihkan perhatian mereka dengan menggunakan jurus flash yang baru saja ia pelajari. Su berhasil berlari cepat dan mengacaukan penjagaan rombongan, sehingga Chen bisa menyusup dan menggantikan pengantin pria yang mereka bawa. Singkat cerita, sesampai di kediaman siluman rubah, ia langsung dikurung dalam kamar. Jiang Chen ketakutan, tapi tak lama kemudian King Luan tiba di sana.
King Luan meminta diizinkan bertemu ketua sekte. Namun para anggota siluman rubah menolak karena pemimpinnya sedang sibuk dengan Jiang Chen. Penolakan itu memicu pertarungan hingga akhirnya King Luan berhasil menerobos masuk dan menampar Jiang Chen karena ulahnya. Diketahui ternyata Tu Qianyu dulunya adalah senior King Luan. Setelah menenangkan diri, King Luan menjelaskan maksud kedatangannya. Namun Tu Qianyu sudah mengetahui semuanya. Sayangnya kemampuan meramalnya memiliki efek samping yang membuat dirinya menjadi dua, sehingga ia membutuhkan jiwa yin dan yang dari seorang pemuda. Karena itulah ia memberikan isyarat bahwa Jiang Chen harus dikorbankan. Mendengar hal tersebut, King Luan langsung marah besar dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Namun pertarungan mendadak terhenti ketika dua anak buah Pangeran Henlin datang sambil menyandra seluruh anak ketua siluman rubah. Mereka memaksa sang ketua meramal lokasi bunga pesisir. Jika tidak, maka seluruh anaknya akan dibunuh. Karena dua anaknya telah tewas, sang ketua tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kemampuan meramalnya. Wajahnya seketika menua, rambutnya memutih, dan setelah itu ia mengungkapkan bahwa jiwa bunga pesisir yang baru berada di pagoda tulang. Meskipun begitu, kedua anak buah Pangeran Henlin tidak langsung percaya. Mereka tetap menyandra semua orang dan memaksa ketua siluman rubah mengantar mereka ke pagoda tulang. Namun sesampai di sana, sang ketua justru melepaskan jurus memutar ruang yang memecah rombongan dan melempar mereka ke tempat berbeda. Di tengah kacauan itu, Jiang Chen dan King Luan terhempas ke dimensi lain. Dalam perjalanan, perasaan mereka yang terpendam akhirnya terucap hingga mereka saling menyatakan cinta. Namun tak lama kemudian keduanya terlempar tepat ke lokasi Su Zhenling berada. Sementara itu, Tai Long dan Tai Cheng terlempar ke markas Pangeran Henlin. Mereka melaporkan kegagalan mereka dan segera menerima perintah baru untuk menangkap Jiang Chen serta King Luan. Keesokan harinya setelah sadar, Jiang Chen memperkenalkan Su Zhenling kepada King Luan. Namun King Luan tidak setuju Su menjadi murid Chen karena menurutnya Chen sendiri masih pendekar tingkat bawah di Kunlun. Meski begitu, Chen menenangkannya. Mereka lalu berjalan-jalan di desa, menikmati suasana damai serta kehidupan masyarakat yang penuh cinta. Setelah melihat kedamaian itu, Chen mengajak King Luan untuk hidup bersama di desa. Tetapi King Luan menolak karena ia memikul tanggung jawab besar sebagai ketua baru Kunlun. Mereka pun berdiskusi mencari cara memulihkan kekuatan masing-masing. Chen kemudian teringat gulungan yang pernah ia curi untuk dibaca dan mengajak King Luan untuk mencoba mempraktekkan isinya. Mereka memasuki ruangan khusus yang dijaga oleh Su Zhenling. Chen menjelaskan kepada Su bahwa akan ada iblis yang mencoba menghancurkan dunia, sehingga Su berjanji menjaga gurunya selama proses pemulihan berlangsung. Dalam perjalanan batinnya, Jiang Chen bertemu dengan gurunya, Si Waki. Sang guru berterima kasih atas pengorbanan Chen di masa lalu. Kemudian ia memberinya sebuah mantra misterius yang belum dipahami Chen. Setelah itu Si Waki menghilang dan Chen kembali ke alam bawah sadarnya. Sementara itu, dua anak buah Pangeran Henlin mulai membuat kekacauan di desa. Mereka membunuh warga dan menuntut agar Jiang Chen serta King Luan diserahkan. Di dalam ruangan pemulihan, King Luan sempat memandang Chen dengan ragu karena ia terikat kontrak darah dengan jiwa bunga pesisir yang mewajibkannya mengabdi pada Kunlun. Namun ketika proses pemulihan selesai, tangan Jiang Chen justru memancarkan cahaya bunga pesisir yang menandakan bahwa ia adalah pewaris jiwa bunga pesisir yang baru. Di luar ruangan, Su yang berjaga dikejutkan oleh Hen yang datang dengan panik. Ia mengabarkan bahwa desa sedang diserang dan ada pihak yang mencari Chen serta King Luan. Su langsung bergegas turun, sementara Hen diperintahkan untuk membawa warga menuju belakang bukit agar aman. Su lalu berusaha menahan langkah Tai Long dan Tai Cheng dengan jurus flash, namun kekuatannya tidak mampu menandingi mereka. Meski tubuhnya terluka parah, Su tidak menyerah. Saat kedua pengejar itu hampir menerobos pintu ruangan tempat Chen dan Luan memulihkan kekuatan,
Su menggunakan sisa tenaganya untuk melindungi gurunya. Ia bertarung habis-habisan hingga akhirnya jatuh dan sekarat. Han yang melihat kekasihnya sekarat pun mencoba membantu, namun dia justru tumbang di tangan Tai Cheng. Mereka pun akhirnya sekarat bersama. Setelah Jiang Chen dan King Luan menyelesaikan proses pemulihan mereka, keduanya langsung keluar dan dengan mudah mengalahkan dua anak buah Pangeran Henlin. Namun King Luan tetap gagal memperoleh informasi lokasi Pangeran Henlin. Tak lama kemudian, Jiang Chen menemukan Su Shenlin tergeletak sekarat. Tubuhnya penuh luka yang terlalu parah untuk disembuhkan. Dalam napas terakhirnya, Su berterima kasih karena Chen telah menjadikannya pribadi yang berarti. Lalu ia wafat dalam pelukan gurunya dan minta agar ia bisa hidup bersama Han di kehidupan selanjutnya. Chen kemudian mengambil jiwa bawah sadar Su dan Han, lalu menyimpannya ke dalam sebuah kendi. Malam harinya, warga mengadakan prosesi pemakaman. Namun di balik suasana duka itu terselip kenyataan pahit tentang cinta Jiang Chen dan King Luan yang harus berpisah karena tanggung jawab masing-masing. Pada saat bersamaan, Pangeran Henlin berhasil melepaskan segel paku hati di tubuhnya setelah menyerap energi dari puluhan manusia yang ia bunai. Dengan kekuatan barunya, ia langsung membuka segel bunga pesisir hingga iblis mulai mencoba masuk ke dunia manusia. Akibatnya, langit berubah gelap menyelimuti seluruh wilayah. Keesokan harinya, setelah melihat kekacauan itu, King Luan berangkat meninggalkan Chen dan warga yang masih tertidur. Sekembalinya di Kunlun, ia langsung menghadang Pangeran Henlin, memicu pertarungan besar. Sementara anggota Kunlun lainnya berusaha menahan portal bunga pesisir agar iblis tidak menembusnya. Tak lama kemudian, Jiang Chen terbangun dan menyadari bahaya yang terjadi. Ia segera mengeksekusi seluruh warga di kuil milik siluman rubah. Setelah itu, ia berniat menuju Kunlun untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi bunga pesisir dan King Luan. Tapi ketua siluman rubah memperingatkan bahwa ramalannya menunjukkan Chen akan mati jika pergi ke Kunlun. Namun Chen tidak gentar. Sebelum berangkat, ia menitipkan dua jiwa yang berada dalam kendinya, yaitu Su dan Han, untuk dipindahkan ke wujud rubah agar keduanya dapat hidup bersama meski dengan rupa yang berbeda. Setelah itu, Chen langsung menuju ke Kunlun. Setibanya di sana, pertarungan tidak dapat dihindarkan. Dengan jiwa bunga pesisir dalam dirinya, Chen dapat mengimbangi kekuatan Pangeran Henlin. Namun sayangnya energi Chen justru terserap oleh jurus penghisap milik sang pangeran. Meski begitu, kekuatan Chen terlalu besar sehingga tubuh Pangeran Henlin tidak mampu menahannya dan akhirnya ia pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Chen bergabung dengan King Luan serta para pendekar Kunlun lainnya untuk membentuk formasi zodiak demi menyegel portal agar iblis tidak masuk. Sayangnya mereka terlambat. Iblis itu berhasil turun ke Kunlun dan menyerang semua orang. Dalam keadaan genting, Jiang Chen mengingat wasiat gurunya bahwa tungku di Gunung Kingshan terhubung dengan Tao Jin debu murni Kunlun. Guru berpesan agar King Luan mengumpulkan energi sebagai tungku pemurnian untuk mengembalikan kekuatan jiwa bunga yaitu Jiang Chen ke bunga pesisir dan menghidupkannya kembali. Mendengar itu, King Luan menolak karena ritual itu akan menghancurkan jiwa dan raga Chen. Namun situasi yang sudah sangat terdesak tidak memberi pilihan lain. Demi menyelamatkan dunia, mereka harus merelakan cinta mereka. Ritual pun dilakukan dan tubuh Jiang Chen tersedot menjadi jiwa bunga pesisir yang baru. Film kemudian ditutup dengan adegan King Luan yang duduk termenung sendirian, ditemani dua rubah putih yang merupakan reinkarnasi Su dan Han. Namun tiba-tiba terdengar suara Jiang Chen memanggilnya dari kejauhan yang membuat King Luan tersenyum penuh haru dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of King Chen. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yan dan sampai jumpa di video berikutnya.